Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini di awal-awal bulan Jumadil Ula bertepatan dengan 19 November. Kurang lebih berarti 4 bulan lagi Pak ya. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang dari 4 bulan lagi kita akan insyaallah mudah-mudahan bertemu dengan suci Ramadan. Kita bersyukur kita dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, tenang, damai. Di saat sebagian saudara-saudara kita di tempat yang lain jangankan untuk beribadah mungkin dengan tenang Pak ya. Hidup dengan tenang, dengan normal tidak bisa mereka rasakan. Karena itu kita terus bersyukur, mudah-mudahan dengan syukur ini Allah tambahkan nikmat-nikmatnya. Kemudian juga wujud syukur kita adalah kita berbuat, beramal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, berbuatlah, beramallah amal soleh sebagai wujud syukur. I'malu ala Dawud syukra, sebagai wujud syukur kita. Jadi sesungguhnya kita beramal ini Pak, tidak lain tidak bukan ya, bangun subuh, berjamaah subuh sebagai wujud dari syukur kita. Nah kalau subuh kita mungkin sudah seperti Jumatan, ini kita baru 3 baris Pak. Nah, kalau sudah subuh kita seperti Jumatan, berarti wujud syukur kita sudah insya Allah benar-benar ya, Jumatan insya Allah sampai keluar Pak, mungkin sampai teras, sampai lapangan halaman. Ini Jumat kita, subuh kita masih di hari libur pun masih seperberapanya nih Pak ya, mungkin 1/10-nya masih. Jadi memang Allah belum beri banyak tambahan nikmat mungkin karena kita belum juga banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir ini paling tidaklah mewakili mereka yang belum hadir subuh ini. Seperti juga saudara-saudara di sana mewakili kita Pak, menjaga tanah suci itu semua. Mereka sudah mewakili kita Pak. Mereka tidak minta kita datang. Kita juga mendengar berita duka kemarin, salah seorang atau 4 orang yang kemarin juga salah satunya selesai bertugas mengantar bantuan dari Palestina itu mengalami kecelakaan pesawatnya di Pasuruan itu, itu salah satunya putra dari Pamekasan Madura Pak. Siapa kolonel udara siapa Pak Subhan itu dari Pamekasan. Salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad SAW yang telah menjelaskan kepada kita dalam banyak hadis yang insya Allah mudah-mudahan di pagi ini coba kita pahami ya, bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina itu memang bagian dari agama kita Pak. Kita pahami insya Allah di pagi hari ini, mudah-mudahan ini salah satu bentuk wujud syukur kita ya, memahami sabda-sabda beliau sehingga kita dapat bersikap dengan baik dan tepat. Memahami hadis-hadis tentang keutamaan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dan Palestina. Jadi Palestina ini sudah lama istilah Palestina. Kalau di Quran memang tidak ada Pak, tapi di hadis-hadis disebutkan Palestina ada. Ya. Langsung saja berbicara tentang kelebihan atau keutamaan itu baik berkaitan dengan waktu biasanya, berkaitan dengan tempat dan individunya, personnya. Ya. Ada waktu-waktu yang utama karena dan tidak lupa itu semua adalah karunia Allah, iradah kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu tempat, melebihkan satu waktu, ada individu yang dilebihkan dibanding yang lainnya. Ya, berkaitan dengan waktu kita kenal bulan-bulan haram ya. Ada 4 bulan haram itu Isra Mi'raj, malam Isra Mi'raj malamnya terutama Lailatul Qadar. Kira-kira afdal mana kalau bicara afdal Pak? Lailatul Qadar apa malam Isra Mi'raj Pak? Kalau kita umatnya Lailatul Qadar, karena kita nggak mungkin Isra Mi'raj.
Tapi bagi Nabi Isra Mi'raj, ketemu Allah. Jadi kadang kalau bertanya afdal mana, belum tentu salah satunya, bisa jadi dua-duanya afdal, tergantung siapanya, Pak. Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan ini, kalau Lailatul Qadar untuk kita umatnya, Pak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr untuk kita umatnya. Tapi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi Isra Mi'raj, Pak. Bertemu para nabi, mengimami para nabi, kemudian bertemu Allah. Lihat surga dan neraka. Ini juga menjadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, Pak. Karena waktu itu Rasul ditunjukkan sifat-sifat penghuni neraka, dan surga dan neraka sudah diciptakan. Hari Arafah, ya, hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka. Itu hari Arafah. Sepertiga akhir malam dan waktu-waktu lainnya, Pak, ya. Jadi Allah Maha berkehendak di antaranya ini memberikan keutamaan kepada waktu-waktu tertentu ini dibanding waktu-waktu lainnya. Ada pula tempat-tempat yang utama. Tanah haram Mekah, Haramain, Mekah Madinah. Ini jelas langsung disebutkan oleh Rasulullah. Kalau Bapak Ibu sudah haji kan atau umrah, lihat batas Madinah, batas tanah haram Mekah. Paling arah Madinahnya Tan'im, kan? Makanya Masjid Aisyah itu sudah keluar dari tanah haram, makanya bisa buat mikot. Ya. Kalau ke Arafah juga ada batas haram. Arafah itu sudah bukan tanah haram, Pak. Ya, jadi ada batas-batasnya. Madinah juga ada batasnya. Dekat sebelum Dzulhulaifah, Bir Ali, itu juga batasnya. Ya, Al-Madinatu haramun min 'ir wa thawr. Juga di belakang Gunung Uhud batasnya. Jadi ada batas-batasnya. Untuk Masjidil Aqsa ini, tanah Aqsa ini memang tidak disebutkan secara eksplisit dari mana sampai mana. Tapi kalau kita lihat juga cukup lumayan luas, Pak. Kompleks Masjidil Aqsa itu 1,44, ya, berarti sekitar 1 hektar 44, 1 hektar setengah. Jadi itu semua kompleks, Pak. Masjidil Aqsa tuh itu. Di situ ada, ya, kubah Sokhro itu, kubah yang kemasan, itu dibangun di zaman Khalifah Marwan bin Abdul Malik tahun 76-an Hijriah. Juga ada Masjid Qibli, Masjid Kiblat itu, Pak. Jadi kompleksnya seluas itu, Pak. Ya. Dan sekitar jatakan alladzi barakna haulahu. Nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya, Pak. Sekitarnya sampai berapa kira-kira? Tidak ada yang tegas menyebutkan tanah haramnya seperti Mekah Madinah, tapi Al-Quran dan hadis-hadis menyebutkan itu termasuk tempat yang utama. Arafah itu sendiri, Masy'aril Haram, Muzdalifah, Mina, ya, tempat-tempat suci itu. Ya, tempat mustajab antara Hajar Aswad yang dikenal dengan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, apa namanya? Ya, itu. Jadi ada tempat-tempat tertentu. Tetapi akan percuma kita berada di waktu utama, tempat yang utama, tapi kitanya nggak utama, tidur, Pak. Ada di malam Lailatul Qadar, ada di Masjidil Haram di Mekah, di Ka'bah, tapi tidur. Utama tidak? Sia-sia. Berada di waktu yang utama, tempat yang utama, tapi abidnya, orangnya ini enggak mengoptimalkannya. Karena itu kata Ibnu Qayyim, kalau bicara tentang yang paling utama itu terkait 3, Pak. Terkait tempat, waktu, dan orang. Boleh jadi kita berada di waktu yang utama, tempat yang utama, tapi enggak utama orangnya, enggak mengoptimalkannya. Secara umum Allah melebihkan para nabi, ya. Dari para nabi dipilih lagi ulul azmi, nabi yang 5. Ada perempuan istrinya, Fir'aun, Asia, Maryam, Khadijah, juga ada Khulafaur Rasyidin. Ini orang memang Allah beri kelebihan. Kita yang biasa ini hamba biasa, ya, Allah bantu dengan keutamaan tempat dan waktu ini. Ya.
Karena itu kita dimotivasi ketika berada di waktu-waktu dan tempat yang utama tadi untuk juga mengoptimalkannya. Karena itu kata Qayyim, ya, jika bergabung tiga hal ini menjadi afdol. Ya. Kalau kita berada di waktu dan tempat yang utama, kemudian kitanya juga ya, bisa mengoptimalkan, itu jadi paling utama, Pak. Ya. Jadi syaraful makan, kemuliaan tempat, syaraful zaman, kemuliaan waktu, yang ketiga syaraful abid, kitanya mulia enggak waktu itu. Ada di Mekah, Pak, nggak pernah ke masjid. Banyak supir-supir kita, Pak, ya. Waduh, diajak ke masjid, waduh saya sudah berapa bulan nggak ke masjid. Kadang kalau sudah dekat malah belum tentu, Pak. Kalau di Pamekasan tuh ada Taman Arek Lancor namanya. Orang sana sendiri mungkin belum tentu ke sana kadang. Yang jauh kadang yang semangat, Pak, ya. Orang sini mungkin ke Ampel juga jarang kadang. Orang yang jauh-jauh datang berbis-bis. Nah, kadang begitu, kalau sudah dekat menjadi biasa. Ada kisah seorang tinggal di Mekah hampir berapa tahun nggak pernah ke Masjidil Haram. Tapi ada seorang dai dari Maroko bermimpi bertemu Nabi dan ditunjukkan di Mekah tuh ada orang yang minta doanya sama dia, katanya. Pergilah dia ke Mekah umroh, ditanya nama orang ini, oh ada di salah satu kampung di Mekah. Pas didatangi orang ini malu, Pak. Ada apa kamu cari saya? Saya ini udah bertahun-tahun nggak ke Masjidil Haram. Sudah nggak peduli dengan anggap ibadah saya ini. Tapi saya mimpi, saya yakin Anda punya kelebihan, katanya. Ya, artinya beliau tidak ke Masjidil Haram, tetapi ada kebaikan lainnya. Punya tetangga yang meninggal, istrinya kemudian janda, istri tetangganya ini tiap bulan dia infakkan, Pak. As-sa'i alal armalati, yang membantu anak janda, ya, dengan infaknya ini. Ya. Jadi ya tidak mesti juga, cuma kalau kita berada di tempat yang utama tidak punya keutamaan hati juga, ya. Ini yang kemudian menggabungkan keutamaan tempat, waktu, dan kitanya, Pak. Baik. Berbicara tentang keutamaan juga, nanti kita akan banyak hadis, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Ada satu kaidah, ya. Mujarradu dzikril fadilah la yastalzim al-afdaliyah. Kita kalau makan di warung Padang itu kan piringnya berapa, Pak? 120, Pak, ya. Saya sebutkan, saya makan rendang, makan paru, ya. Saya menyebutkan dua ini, apakah yang lain nggak enak, Pak? Kan belum tentu. Menyebutkan keutamaan belum otomatis, bukan otomatis yang lain tidak utama. Mujarradu, sekedar zikril fadilah, menyebutkan keutamaan, la yastalzim, tidak otomatis menjadi lebih paling afdol. Jadi saya sebutkan ada makanan 20 piring gitu, ya. Saya sebutkan, saya makan rendang, saya makan paru. Apakah otomatis paru dan rendang paling afdol dari yang lain? Kan belum tentu, Pak. Jadi sama nanti kalau kita mendapatkan hadis menyebut keutamaan satu tempat, satu waktu, bukan berarti tempat dan waktu itu otomatis paling afdol. Kalau bicara paling, karena paling itu berarti nanti banyak faktornya. Terutama umpamanya seperti keutamaan sahabat, Pak. Sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas pandai memanah, ya, dijuluki Hawari, pelindung Rasulullah. Sahabat yang ini ada lagi kelebihannya. Tidak otomatis ketika disebutkan kelebihannya berarti kan dia lebih afdol dari yang satunya, Pak. Bapak ini ahli pijat, bapak yang satunya ahli bekam. Kan hanya menyebutkan keutamaan, Pak. Tidak otomatis yang bekam lebih afdol dari yang pijat. Ini kaidahnya. Saya sebutkan di depan karena nanti kita akan menjumpai hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan. Apa kemudian otomatis lebih afdol? Ya tidak otomatis. Ya. Ini kaidahnya mujarradu dzikril fadilah, sekedar menyebutkan keutamaan, la yastalzim, tidak otomatis, tidak mesti al-afdaliyah,
dia yang paling afdal. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya bagi 3. Pertama, keutamaan daerah Palestina itu sendiri, Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kemudian keutamaan Masjidil Aqsa itu sendiri. Dan yang ketiga, keutamaan ribat atau berjihad di Palestina itu. Baik. Kita mulai saja keberkahan bumi Palestina. Kita mulai dulu dari Al-Quran. Ini manhajnya, metodologi Imam Nawawi, Pak. Ya mas sekalian, Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin. Beliau meninggal tahun 676 dalam usia kurang lebih 40 tahun dan belum sempat menikah. Bukan tidak mau menikah, tidak sempat menikah, Pak. Meninggal muda itu kan 40 tahun, tapi karyanya banyak diwariskan kepada kita, Pak. Arba'innya, Riyadhus Shalihinnya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Azkar tentang dzikir. Kemudian Syarah Sahih Muslim. Kemudian di fikih ada Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Jadi beliau meninggal belum sempat menikah. Bukan benci menikah. Yang dibaca penghulu-penghulu kan man raghiba an sunnati, yang enggak mau menikah yang enggak boleh, Pak. Tapi beliau belum sempat menikah. Termasuk Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah, Pak. Ibnu Taimiyah itu tidak menikah. Karena hidupnya antara penjara dan perang, Pak, Ibnu Taimiyah itu, Pak. Kasihan nanti istrinya. Jadi ada sampai seorang ulama menulis, Abu Abdul Fattah Abu Ghuddah mengumpulkan al-ulama'ul uzzab, para ulama yang membujang tidak sempat menikah, alladzina atharul ilma 'ala zawaj, yang lebih mendahulukan ilmu daripada menikah. Termasuk Ibnu Nawawi dan Ibnu Taimiyah ini. Imam Nawawi kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, Pak, ya. Tapi kalau dibaca kan sebelum menyebutkan hadis menyebutkan ayat-ayat terlebih dahulu. Bab apa namanya? Mujahadah. Sampaikan ayatnya. Wajahidu tadi dibaca oleh Pak Imam, ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan ayat, beberapa ayat. Baru kemudian menyebutkan hadis. Ini penting sebagai metodologi agar kita dalam memahami hadis itu tidak lepas dari arahan Al-Qur'an, Pak. Kan Al-Qur'an itu kalau di organisasi ada anggaran dasar. Intinya itu. Kemudian dijabarkan dalam hadis. Ada ART-nya, penjabarannya. Tidak mungkin penjabaran itu keluar dari sumber intinya. Maka itu metodologi ini bagaimana kita memahami hadis itu tidak keluar dari arahan Al-Qur'an. Baik. Memahami keutamaan keberkahan bumi Palestina ini coba kita lihat dulu dalam Al-Qur'an. Paling tidak ada 4 ayat saya sebutkan, Pak. Yang pertama yang sudah populer, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Masjidil Aqsa dan yang kami berkahi di sekitarnya. Kalau kompleks Masjidil Aqsa tadi sekarang disebutkan sekitar 1,4 hampir 1,5 hektar. Sekitarnya berapa, Pak? Tidak disebutkan. Cuma yang sekarang yang banyak orang mempertanyakan sebenarnya sudah lama. Saya ingat saya masih SMP gitu, ada profesor bahkan mempertanyakan Masjidil Aqsa itu bukan yang di sana sekarang. Buktinya kata Al-Quran diberkahi, tapi sekarang perang terus. Diberkahi itu buminya subur, Pak. Zaitun, termasuk zaitun yang terbagus di sana. Jadi aslinya diberkahi, yang bikin tidak diberkahi yang mengganggunya. Ya. Karena memang secara eksplisit tidak seperti Mekah Madinah atau Haramain tanah Mekah Madinah yang memang dijaga malaikat, nanti di akhir zaman Dajjal pun gak akan masuk, Pak. Mekah Madinah. Di batas tanah haram itu dijaga malaikat. Mekah Madinah. Untuk Aqsa tidak ada keterangannya. Ada keterangannya memang masjidnya tidak akan dimasuki Dajjal. Tapi tanah sucinya, batas-batasnya mana tidak ada keterangannya. Jadi jamaah sekalian, keberkahannya tetap seperti yang disebutkan oleh ayat ini. Tanah suci yang diberkahi, di sana subur, Pak. Ya. Kok sekarang banyak perang? Menurut ya kan bukan dari tanahnya, bukan dari buminya yang tidak berkah. Jadi memang Israel ini duri dalam daging selama masih ada di Timur Tengah.
Dia akan selalu gimana kalau ada duri dalam gitu, Pak. Selalu mengganggu, nggak akan pernah berhenti. Jadi yang bukan berarti tidak ada Masjidil Aqsa-nya ya. Sudah jelas Al-Qur'an mengatakan Masjidil Aqsa yang di sana. Kemudian di surat Al-Maidah berkisah tentang Nabi Musa, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah bumi yang disucikan, allati kataballahu lakum, yang sudah Allah tentukan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, jangan murtad, jangan kembali ke belakang, maka kalian akan merugi. Di Ardul Muqaddasah ini bahasa Al-Quran. Palestina itu atau Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Jadi diberkahi, disucikan. Ini di surat Al-Anbiya juga ya. Wa najjaynahu wa Lutan, Nabi Ibrahim dan Lut ya, kami selamatkan dia ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, bumi yang kami berkahi. Jadi saya pikir kita perlu yakini karena ini Al-Qur'an yang mengatakan, Pak, iman kita kepada Al-Qur'an ya. Kemudian di ayat Al-Anbiya ya, wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha, bumi yang dimuliakan. Dia sekalian dalam Al-Qur'an jelas bahwa tanah Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu tanah yang diberkahi, tanah yang disucikan. Walaupun tidak disebutkan dengan kata langsung Palestina. Di sini disebutkan Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Ya di Palestina sekarang. Baik, kita mulai lagi hadis-hadis seputar keberkahannya. Tadi kan ayatnya. Dalam hadis-hadis di sini banyak. Saya pilih beberapa saja. Ada yang sudah menulis al-hadis al-arba'in al-Palestiniyah. 40 hadis tentang Palestina. Nggak cukup kita baca semua. Pagi ini ya kita pilih yang bersesuaian, yang berkaitan langsung. Di sini saya sebutkan hadis dari Abu Dzar. Nama beliau Jundub bin Junada Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifar. Ghifar ini sukunya kalau di kita mungkin preman, Pak, suku penyamun. Hebatnya Abu Dzar ini, Pak, satu kampung diislamkan. Kampungnya kampung preman. Nah, ini. Jadi ceritanya beliau diwanti-wanti, kamu kalau ke Mekah jangan cari orang namanya Muhammad. Orang kalau di warning begitu biasanya malah penasaran, Pak. Di Mekah akhirnya ketemu Nabi Muhammad, masuk Islam. Selesai sebentar pulang kampungnya berdakwah, satu kampung masuk Islam, Pak. Berapa pahalanya, Pak? Kalau kita memberi hidayah satu orang masuk Islam itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini satu kampung, satu suku Ghifar Al-Ghifari, dan bukan main-main, kampungnya kampung preman. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kadang itu lebih bisa diterima kalau dari kelompoknya gitu kan. Ya. Berdakwah di satu tempat itu lebih bisa diterima kalau dari kelompoknya gitu. Dari kalangan ibu-ibu banyak. Ibu-ibu kelas apa? Karena kalau bukan dari kelasnya susah masuk gitu, Pak. Nah, ini Ghifar ini, Abu Dzar ini dari Al-Ghifari. Beliau pulang kampungnya berdakwah dan alhamdulillah satu kampung menerima Islam itu. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tadzakarna wa nahnu inda Rasulullah, kami belajar saling berdiskusi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Baitul Maqdis? Masjid Rasulullah Madinah atau Masjid Baitul Maqdis, mana yang lebih utama? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian bersabda, salatun fi masjidi hadha afdalu, salat di masjidku ini Madinah lebih utama 4 kali salat dibanding di Masjidil Aqsa. Berarti berapa kali lipat, Pak? Kalau di Madinah 1000 berarti di Masjidil Aqsa 250. Nah, ini sebenarnya kita lebih bahas nanti di masjidnya. Tapi intinya nanti bukan di situ, nanti di berikutnya, Pak.
Nanti kita akan singgung sekilas. Memang karena riwayatnya berbeda, saya tidak sebutkan banyak. Ada yang menyebut 250, dan yang populer kita dengar 500. Ada juga riwayat menyebutkan 1000. Ada yang riwayat menyebutkan 50.000. Ada yang juga menyebutkan 100. Imam Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, Imam Tahawi ini mazhabnya Hanafi. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang kelihatannya bermasalah, muskil. Ini kok bilang 1.500, 250, 50.000, 100. Para ulama hadis yang melemahkan riwayat 50.000 karena melebihi Masjid Nabi. Masjidil Haram 100.000 Pak ya. Masjid Nabi 1.000, tidak mungkin Masjidil Aqsa ini melebihi. Jadi riwayat yang 1.000 mungkin masih dibenarkan oleh para ulama hadis. Yang 500, 250 dan 100 masih ada keterangannya. Ini tergantung kondisinya katanya. Atau di awalnya sampai kemudian menyamai Masjid Nabi. Tapi riwayat yang 50.000 tidak. Jadi riwayat 1.000 ada seperti Masjid Madinah, dan yang populer biasa disebutkan oleh para ulama 500 ya. Kemudian ada di sini riwayatnya 250 dan ada juga riwayat menyebutkan 100. Intinya memang ya dari riwayat tadi di bawah Masjid Nabi. Wala ni'mal musalla, dan sebaik-baik tempat salat. Ya. Nah, ini yang menyebutkan keutamaan tempatnya, Pak. Wala yushikunna alla yakuna lirajuli mithlu syatani farasihi minal ardi. Hampir saja ya, seorang itu punya tanah seluas syaton faros, itu tali kekang kuda. Tali kekang kuda berapa meter paling, Pak? 2 meter, 3 meter, mungkin paling panjang 4 meter ya. Untuk kekang kuda itu. 2 meter, 3 meter. Punya tanah seluas tali kekang kuda tadi 3 meter, 4 meter, 2 meter tadi. Yang mana yura minhu Baitul Maqdis, dari tempat itu bisa melihat Baitul Maqdis. Khairun lahu minad dunya jami'an, lebih baik daripada dunia semuanya. Au qala khairun minad dunya wa ma fiha. Berarti tanah di sekitar Masjidil Aqsa, kira-kira jarak berapa kilo Pak kita bisa melihat satu tempat, Pak? Mata kita normal berapa kilo lihat? Kalau tempat terbuka gitu, Pak, kalau gedungnya tertutup, Pak, di tempat terbuka berapa sejauh mata kita memandang ini berapa, Pak? Sekilo? Lebih, Pak. Bisa lebih kan? Kalau tempatnya terbuka gitu bisa 2-3 kilo. Jadi tempat itu bisa melihat Masjidil Aqsa, berarti masih tempat yang termasuk tempat yang diberkahi. Dan ya kira-kira luas juga kan. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Dzahabi. Imam Hakim ini dikenal dalam meriwayatkan hadis agak lemah, memudah-mudahkan, menggampangkan, tetapi kemudian dikoreksi oleh Imam Dzahabi. Imam Dzahabi ini salah seorang kritikus hadis, makanya beliau kemudian kalau setuju berarti beliau menyetujui wafaqahu Adz-Dzahabi. Jadi Imam Hakim ini mencoba mengumpulkan hadis-hadis yang dinilai oleh beliau sahih, yang tidak ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya namanya Al-Mustadrak, yang ditambahi terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap sahih. Tetapi kata para ulama, beliau tentu tidak selevel Imam Bukhari, Imam Muslim. Banyak menggampangkan, mutasahil. Karena itu dikoreksi lagi oleh Imam Dzahabi ini. Biasanya nanti kita akan dapat keterangan di belakangnya. Wafaqahu Dzahabi, berarti hukumnya Imam Hakim tentang status hadis tadi disetujui oleh Imam Dzahabi, berarti bisa dipakai, disetujui. Ini berbicara tentang tempatnya, tidak disebutkan tegas batasnya dari mana ke mana, hanya kalau kita punya tanah bisa melihat Masjidil Aqsa, itu berarti tanah yang diberkahi karena lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi sekali lagi tidak dipastikan tempat batasnya, berbeda dengan Masjidil Haram atau tanah haram Mekah dan Madinah. Hadis berikutnya, Pak. Ya. Ini dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun Islamnya baru tahun ke-6. Jadi kurang lebih hanya 4 tahun. Kalau dari segi usia masuk Islamnya junior berarti, Pak. Tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena tinggal
di dalam masjid sebelah Nabi, Ahlus Suffah. Kalau Bapak Ibu yang umroh atau haji, ada di sebelahnya makam Nabi atau apa namanya yang biasa ngantri itu, Raudhah. Itu ada bangunan kurang lebih semeter tingginya tuh, Pak. Nah, dulu di situ mereka ditampung. Yang miskin-miskin, sahabat yang miskin tidak punya rumah, ditampung di masjid. Di tadi namanya Ahlus Suffah itu. Jadi tandanya sekarang ada kurang lebih bangunan setengah meter atau 1 meter. Ya, warnanya dulu kemerah-merahan gitu, Pak. Disitulah. Jadi hampir tidak pernah berpisah dengan Nabi. Kalau kita sekarang mungkin semacam anak sekolah kelas akselerasi, Pak ya. Hanya 4 tahun Islamnya, tapi paling banyak meriwayatkan hadis karena memang selalu bersama Rasulullah SAW dan didoakan oleh Rasulullah SAW untuk memang banyak menghafal hadis. Jadi berkat doa Rasulullah dan akselerasi tadi selalu berkumpul dengan Rasulullah, maka Abu Hurairah paling banyak menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 6 ribuan lebih hadis. Ya. Di sini intinya hadis ini, ya, saya potong-potong saja ya karena waktu kita. Nabi Musa sebelum meninggal itu minta didekatkan meninggalnya di Palestina. Ya. Arsala malakul maut, ursila malakul maut ila Musa. Diutuslah malaikat pencabut nyawa menemui Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini kan kita kenal Nabi yang, ya, bahasa kita mungkin temperamen, Pak ya. Doanya juga jangan sisakan, atau sekali tinju mati itu, Pak ya. KO meninggal. Malaikat mau datang, dicongkel matanya, Pak. Faqafahu ainahu. Saqahu faqafahu ainahu. Dicongkel matanya malaikat itu. Hanya malaikat lapor ke Allah. Ya Allah, Engkau utus aku, kirim aku untuk mencabut nyawa orang yang tidak mau mati, katanya. Kata Allah kepada malaikat pencabut nyawa nanti, kembali lagi ke Nabi Musa, temui dia. Ya. Kemudian perintahkan kepada Nabi Musa untuk meletakkan tangannya di punggung Thawr nih, matni Thawr. Thawr ini apa? Ada yang menyebut lembu, ada yang macam banteng, binatang ya. Sejumlah apa bulu yang nempel di tanganmu itulah masih engkau, sejumlah itu akan bertambah usiamu. Nabi Musa bertanya, mengapa demikian ya Allah? Qala tsummal maut, setelah itu sejumlah bulu yang itu kau akan meninggal. Kata Nabi Musa, enggak harus selama itu. Sekarang saja kalau mau diwafatkan enggak apa-apa. Tapi saya minta didekatkan, diwafatkan di Ardul Muqaddasah. Di sekitar Masjidil Aqsa, ya Palestina sekarang, romyatan bihajarin. Kira-kira jaraknya tidak lebih jauh dari lemparan batu. Kalau tadi pandangan mata, ini lemparan batu. Kalau dulu kan ukurannya belum ada meter, Pak ya. Ya, ini sesuai dengan zamannya. Ya, jadi berarti daerah Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu sampai Nabi Musa meminta kepada Allah untuk wafat di situ. Jaraknya seberapa? Ya, tadi sejauh pandangan mata, yang ini sejauh lemparan batu. Yang tidak disebutkan dengan tegas, Pak, berapa. Makanya dulu kalau dalam fikih itu kan ada bai'ul gharar istilahnya, Pak. Jual beli yang tidak jelas. Beli tanahnya selempar sejauh lemparan batu, ini berapa? Kalau orangnya sudah sepuh, lemparannya pendek, Pak. Nah, dulu kan begitu istilahnya. Ya memang tidak bisa kita pastikan, tapi kurang lebih seperti itu. Bahwa keberkahan bumi Palestina ini dalam hadis ini ya sejauh sekitarnya itu. Ya. Lebih baik dari dunia ini. Nabi Musa ingin meninggal di sana, sama seperti di Madinah. Ada hadisnya, Pak. Kalau bisa meninggal di Madinah, meninggallah di sana. Kalau bisa. Artinya keutamaan meninggal di Madinah. Ya. Karena ingin meninggal di Madinah bunuh diri, ya salah, Pak. Dosa besar yang jelas. Mau meninggal di Madinah tapi dengan cara bunuh diri, ya. Cara meninggalnya salah. Saya pernah dengar cerita di Surabaya sini, seorang bapaknya direktur bank BRI kalau salah. Mungkin dia baru belajar haram bunga bank, Pak. Akhirnya dengan semangat dia lompat dari lotengnya, Pak. Rumahnya kan tingkat, bapaknya direktur bank, Pak. Mau menghindar dari riba,
tapi jatuh kepada dosa besar yang jelas pasti, yaitu bunuh diri. Belum tentu di semua yang di rumahnya kan riba, Pak. Mungkin ada warisan. Nih, kadang semangat perlu juga diimbangi dengan ilmu yang benar, Pak. Belum tentu semuanya kan, kalaupun dia mendapat, ya mungkin ada warisan halal, ada usaha yang halal, tidak mesti riba. Mungkin dia bingung, berarti di rumah saya ini semuanya haram, lompat dari lotengnya, Pak, bunuh diri. Jadi menghindar dari dosa, jatuh kepada dosa yang sudah jelas lebih pasti dan lebih besar. Jelas pasti kan? Nah ini kan belum pasti. Apakah semuanya di rumahnya dari hasil kerjanya kan? Bisa jadi dari warisan, dari kerja-kerja lain yang halal. Masih bercampur paling tidak. Baik. Hadis ketiga di sini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, fa idza huwa nurun sati'un umida bihi ila Syam ala wa innal iman idza waqa'atil fitanu fi Syam. Ketika di akhir zaman nanti banyak fitnah, iman itu yang tetap terjaga di Syam, katanya, Pak. Syam itu oleh Perancis, siapa dulu tuh? Penjajahan Perancis dibagi menjadi 4 negara sekarang itu, Pak. Picots, siapa? Picots ya? Saya Picots itu ya. Yordan, Palestina, Lebanon, Syria. Duanya di bawah Inggris, duanya di bawah Perancis. Itu Syam aslinya. Jadi kalau disebut Syam dalam hadis-hadis itu sekarang itu 4 negara itu, Pak. Yordania, Lebanon, Palestina dan Syria. Nah, saya sebutkan tadi kaidahnya, bukan berarti di tempat lain tidak ada iman, Pak. Cuma ini menunjukkan keutamaan Syam itu. Di akhir zaman tetap banyak pengikut yang beriman. Ketika fitnah terjadi di mana-mana, iman tetap bertahan di Syam. Ya, kalau hari-hari ini kita membaca ya, semua negara Islam terjajah kecuali Gaza, katanya, yang berani melawan. Semuanya sudah tunduk, tidak melawan. Wallahu alam, kalau kita tafsirkan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Musnad Syamiyin dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, mungkin secara individu banyak di tempat lain, Pak. Tapi sebagai entitas komunitas yang benar-benar melawan, ya tinggal di sana sekarang. Hadis berikutnya yang keempat. Ya. La tazalu, ini hadisnya sering kita dengar, saya potong saja hadisnya dari Jubair bin Nufair, anna Salamat bin Nufail akhbarahum. Ini yang populer saja hadisnya, saya ambil, Pak ya. La tazalu, senantiasa ada kelompok ta'ifatun min ummati, dari umatku, zahirina 'alan nas, akan senantiasa unggul di atas manusia. Yazigullahu quluba aqwamin, Allah zaga yazigu, apa? Menyimpang ya. Ya Allah geser gitu ya. Allah ya apa? Bisa jadi sampai pada tingkat murtad. Hati-hati beberapa kaum fayuqatilunahum. Jadi akan senantiasa ada di umatku ini yang tetap dalam kebenaran di saat kaum yang lain sudah murtad, bahkan memerangi mereka ya. Sampai akhirnya Allah selesaikan amrullah, hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah tentukan keputusannya. Ada seorang khatib, seorang syekh dari Mesir, kalau tidak salah namanya Abu Hazim Ismail atau Ismail Abu Hazim. Di videonya sudah 12 tahun yang lalu. Bapak bisa buka surat Al-Maidah 52. Al-Maidah 51 ayatnya akhir dulu, Pak ya. Masih ingat ayat ya, Al-Maidah 51. La tatakhidul yahuda wan nasara auliya, kan? Di ayat 52-nya Allah berfirman, fataral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau akan lihat orang yang dalam hatinya ada penyakit, yusari'una fihim, bersegera bergabung dengan orang-orang kafir. Alasannya apa? Yaquluna nakhsha an tusibana dairah.
Mereka berkata, kami khawatir akan kena masalah. Kena putaran, kena masalah. Lanjutan ayatnya, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Maka kalau asa bagi Allah itu pasti, Pak. Kalau Allah menggunakan asa, kalau kita boleh jadi barangkali, tapi untuk Allah itu pasti. Pasti nanti fa'asallahu ayyatiya bil fathi, Allah akan mendatangkan, memberikan kemenangan, au amrin min indihi, dari sisinya, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Nanti orang-orang yang berpihak di orang-orang kafir itu, mereka menyesal akan apa yang mereka sembunyikan di hati mereka. Ya, takut ada masalah. Kalau membela orang Islam, takut kursinya lepas, kekuasaannya lepas. Itu yang ada di hatinya yang disembunyikan sebenarnya. Kenapa tidak mendukung? Kata beliau, saya perkirakan ini sekali lagi prediksi, bukan tafsir, Pak. Prediksi beliau, seorang syekh ini akan terjadi di antara tahun 2020-2024. Prediksi. Bukan, kita tidak pastikan ayat, Pak, ya. Karena nggak boleh memastikan ayat untuk satu kasus, kan. Ayat ini umum. Tetapi prediksi beliau ini Allah akan datangkan urusannya, akan berikan kemenangan antara tahun ini. Dan kalau kita lihat sejarah, kekuasaan Yahudi, kerajaan Yahudi tidak ada yang lebih dari 80 tahun. Israel berdiri 48. Sekarang tahun berapa kita? 2003. Berapa tahun berarti, Pak? 75-an ya, sudah. Kalau analisanya Syekh Ahmad Yasin itu tahun 2027 Israelnya. Ini kan firasat, Pak. Prediksi orang-orang soleh. Ada Syekh tadi. Ya kita anggap positif, kan? Berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, saya tergantung sangkaan kalian hambaku kepadaku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan itu. Ya. Nanti akan ada sekelompok yang akan tetap muncul, unggul dalam kebenaran. Ala inna uqra daril mu'minin, nih baris sebelum terakhir, Pak. Ketahuilah bahwa pusat negeri orang mukmin itu nanti adalah Syam. Ya. Salah satu keutamanya, bukan berarti yang lain nggak afdal, Mekah ini nggak afdal, Pak, ya. Kembali ke kaidah yang tadi, jangan lupa. Tapi salah satu keutamaan negeri Syam nanti akan menjadi pusat negeri kaum mukminin. Sebagaimana tadi di akhir zaman ketika terjadi fitnah, di sana banyak tetap orang-orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa isnaduhu hasan, oleh pentahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud dan teman-teman yang mentahqiq Musnad Ahmad itu cuma 4 jilid, Pak. Asalnya 4 jilid, divalidasi, dicek, disebutkan takhrijnya, siapa saja dan hukumnya, menjadi 50 jilid, Pak. Dari 4 jilid jadi 50 jilid. Karena satu hadis dicek, diteliti banyak panjang, Pak. Ya, dari 4 jilid menjadi 50 jilid. Nah, beliau di situ menghukumi hadis ini sanadnya hasan. Artinya bisa dipakai hasan. Ya. Kemudian masih ada beberapa hadis, Pak. Kita lanjut lagi, ya. Dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan keluar api dari Hadramut. Api dari arah Hadramut Yaman, atau min nahwi bahr Hadramut, atau dari arah laut Hadramut. Sebelum hari kiamat orang-orang digiring. Qalu ya Rasulullah, dalam kondisi seperti itu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Alaikum bisyam, pergilah kalian ke Syam. Tadi termasuk pusat rumah kaum mukminin, kan, Pak. Salah satu kelebihan Syam terutama di akhir zaman ini. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Masih. Ya. Nah, ini juga salah satu tafsirnya. Dhahirina tadi, kelompok yang masih tetap unggul dalam kebenaran itu ahlul gharbi. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah SAW, la yazalu ahlul gharbi. Bukan gharabnya di sini senantiasa orang penduduk sebelah barat. Gharab itu barat, bukan barat di sini Eropa. Kalau baratnya kita Eropa, Pak, ya. Baratnya Madinah. Banyak tafsirnya, salah satu tafsirnya adalah Syam itu sendiri, sesuai dengan riwayat yang tadi. Dhahirina 'alal haqq.
tetap berada di atas kebenaran. Jadi ini salah satu tafsirnya, bukan satu-satunya tafsir, Pak. Banyak tafsir yang lain, tapi yang dimaksud ahlul gharb ini adalah Syam. Karena ya, kalau dari Madinah kan agak ke selatan, dia agak ke barat, ke atasnya ya, tidak pas baratnya tapi ke atas agak barat. Kemudian berikutnya juga dari sahabat Wasilah ibnul Asqa, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisyam." Ya, hendaknya kalian ya, pergi ke Syam, memperhatikan Syam. Fa innaha safwatu biladillah. Karena Syam itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunuha khiratuhu min khalqihi. Yang tinggal di sana itu orang-orang terbaik dari makhluk Allah. Sama nih Pak, yang di Madinah dulu juga, di Mekah juga ada Abu Jahal, tanah suci ya. Kembali itu, tapi mayoritasnya tetap orang-orang baik gitu. Di Madinah juga ada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik zaman Nabi. Bukan berarti menghilangkan keutamaan Madinah. Sebagaimana di sini kan, ya di sana juga ada yang tidak benar kan? Ya. Jadi ini fa innallaha takaffala li bisyam wa ahlihi. Allah telah menjaminkan untukku negeri Syam dan penduduknya. Ya. Masing-masing tempat punya kelebihan. Iman juga, Yaman juga disebutkan dalam al-imanu yamani. Nanti iman itu dari arah Yaman. Ya, masing-masing makanya dari masing-masing punya kelebihan, bukan berarti menjadi lebih afdal. Ya. Ya. Rasulullah tadi hadis kalau yang tadi di atas sahih, Syekh Albani mensahihkan hadis tadi. Yang berikutnya ini Rasulullah ya bersabda pada satu hari, Tuba li Syam. Tuba itu beruntunglah negeri Syam. Tuba diulang 2 kali. Tuba li Syam, beruntunglah negeri Syam. Qultu, sahabat Zaid bin Sabit bertanya, ma balu Syam, kenapa Syam menjadi tempat yang beruntung? Qala al malaikatu basitu ajnihataha ala Syam. Malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam ini, melindungi, menjaga. Loh, kok nggak menang-menang Pak? Memang kita ini qaumun tasta'jilun ya kan? Orang dahulu katanya dibelah begini, kapan kami menang? Ala walakinnakum qaumun tasta'jilun. Ya, kita ini orang yang tergesa-gesa. Semua Allah punya kehendak dan maksud. Ya, mudah-mudahan seperti prediksi para orang soleh tadi, tidak lebih dari sebentar lagi, tidak lebih dari 80 tahun, 2024 atau hanya menyebut 2027. Mudah-mudahan kita aminkan doa-doa terbaik ini Pak. Masih ada lagi ya. Nanti di mana Nabi Isa membunuh Dajjal? Di Palestina Pak. Di akhir zaman ada Dajjal, yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Fayanzilu Isa alaihi salam. Ya. Yang merah itu saya fokuskan saja di situ. Fayaqtulahu. Dan yang membunuh Dajjal. Dan itu di Babulut di Palestina. Hadis sahih atau isnadnya hasan, sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ini terakhir tentang keutamaan, masih banyak cuma saya pilih ini, bahwa Syam nanti ya dari Maimunah istri Rasulullah SAW ya, annaha qalat radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah aftina an Baitul Maqdis, tolong beritahu kami informasi fatwa tentang Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah SAW bersabda menjawab, ardul mahsyar wal mansyar. Banyak tafsirannya ya, bahwa Palestina atau Syam ini adalah bumi para nabi. Ardul mahsyar, di sana dikumpulkan para nabi, wal mansyar, dan dari sana kemudian tersebar tauhid ini, akidah ini melalui dakwah para nabi. Itu salah satu tafsir yang menunjukkan keutamaan kelebihan negeri Syam ini. Muhajir Ibrahim, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, bahkan hampir semua nabi pernah ke negeri Syam. Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj kan ke sana. Ya. Ini tentang keutamaan buminya, Pak. Sekarang kita tentang masjidnya.
Jadi Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis sama ya. An Abi Ishaq sami'tul Bara' ibn Azib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yaqul, shallaina, kami salat bersama Rasulullah SAW sekitar Masjidil menghadap Baitul Maqdis itu 16 bulan atau 17 bulan. Jadi kiblat pertama kita, Pak, hampir 1 tahun setengah. Isra Mi'raj diwajibkan salat, Nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis selama hampir 1 tahun setengah. 16 bulan, ada yang menyebut 17 bulan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi kiblat pertama kita. Kemudian dia merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. An Abi Dzar, Jundub bin Junadah tadi Al-Ghifari, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Qala, Rasulullah menjawab, Masjidil Haram di Mekah. Qultu summa ay, kata Abu Dzar, saya bertanya lagi, kemudian masjid apa yang kedua? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Ditanya lagi oleh Abu Dzar pada Rasulullah SAW, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tadi? Rasulullah menjawab, arba'una sanah, jaraknya 40 tahun. Wa ainama adrakatka sholatu fasalli fahuwa masjid. Ini salah satu kelebihan kita kaum muslimin, di mana saja datang waktu sholat silahkan sholat. Tidak harus di masjid, bisa di lapangan, bisa di jalan. Kalau bapak ibu umroh itu kan banyak berhenti parkir mobilnya sholat aja. Berbeda dengan agama lainnya harus di tempat ibadahnya. Jadi ini 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, kiblat pertama kita, dan itu masjid kedua. Makanya Rasulullah suka menengadah, ingin pindah ke Masjidil Haram karena biar kembali ke aslinya, masjid pertama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi betul, kita ini umat terakhir, tidak ada ajaran lagi, makanya kiblatnya kembali ke masjid yang pertama dibangun, yaitu Masjidil Haram. Jadi awal-awal kita Rasulullah masih dibawa ke garis ya agama-agama sebelumnya kan masih. Nah, di akhir dipindah. Karena ini harus punya identitas sendiri sebagai agama terakhir. Saya pikir udah pas nih. Masjid pertamanya Masjidil Haram, masjid keduanya Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita ke Masjidil Aqsa, kemudian finishnya terakhirnya baku sampai kiamat nggak akan berubah, pindah ke Masjidil Haram sebagai masjid pertama. Tapi hubungan keduanya kan sangat jelas nih, Pak. Jadi masalah Aqsa itu masalah akidah, masalah agama. Syekh Shurem sejak tahun 2014 sudah menyebutkan dalam tweetnya. Masalah Aqsa bukan masalah kemanusiaan semata, masalah akidah. Nah, kita sudah baca tadi. Kita tidak boleh sengaja pergi kecuali ketiga masjid ini, ngumpulkan uang bertahun-tahun, sengaja pergi kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kata juru bicaranya itu apa sekarang, Pak? Hafidhu ala wudu, jaga wudu kalian. Sanusolli qariban fil Masjidil Aqsa. Coba, harus yakin, Pak. Mereka saja yakin walaupun sulit, Pak. Kita akan sholat di Masjidil Aqsa, sudah dimerdekakan sebentar lagi. Mereka yang terhimpit aja yakin, Pak. Kita kadang yang jauh malah, yang aman-aman nggak yakin, Pak. Bagaimana Rasulullah dulu saat perang Khandaq, musim dingin, bekal sedikit, harus gali parit, tapi beliau optimis. Ada batu besar, sahabat nggak bisa gali, Pak. Rasulullah yang turun tangan, ambil parit ya, apa namanya, linggis lah ya, semacam itu. Dipukul pertama keluar api, kita akan buka Romawi. Saat sulit, Pak, dikepung musuh, musim dingin, lapar, tapi optimisme nggak pernah pudar. Ya kalau kita sudah merasa kalah dari awal, ya nggak akan menang. Ada tim yang Persebaya udah kalah dari awal, wis nggak bakal menang, wis. Tapi kalau sudah punya semangat menang, insya Allah walaupun kalah nggak memalukan, tapi semangatnya menang, Pak. Ya, maka kata siapa? Imam Ahmad ketika di penjara itu kan, kita menang itu malazamal haq qulubana. Selama kebenaran ada di hati kita itu kita nggak kalah, Pak.
Walaupun kita menang, tapi dari curang, dari hatinya protes sebenarnya. Ya. Sedikit lagi, saya singkat-singkat saja ya. Iktikaf, tidak boleh sengaja niat khusus iktikaf kecuali di 3 masjid ini, Pak. Saya mau iktikaf di Masjid Al-Ikhlas. Ya. Boleh niatnya, tapi kalau sengaja ngumpulkan gitu, Pak. Iktikaf sama saja nilainya di masjid manapun. Masjid Kubah Emas, Namira, mana sama aja, Pak. Tapi di 3 masjid ini yang punya nilai lebih. Apalagi kalau bernazar. Ada seorang sahabat Rasulullah, di hadis berikutnya ini ya. Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, kalau kota Mekah ini ditundukkan oleh Allah, saya bernazar mau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Beliau di Mekah. Kata Rasulullah, sholat di sini aja di Masjidil Haram. Enggak, saya mau sholat di sana. Saya sudah bernazar. Maksa sahabat tadi, Pak. Sholat di hahuna, kata Rasulullah. Sholat di sini aja. Enggak, saya mau ke sana. Sya'nu kaidan, silahkan kalau gitu. Artinya memang ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya nazar, nazar ini hukumnya apa, Pak? Hukumnya nazar, Pak? Boleh, Pak. Yang wajib menunaikannya. Iya kan, beda. Nazar enggak hak, kok Pak nazar wajib kok? Enggak wajib. Nazar boleh-boleh saja, Pak. Bahkan kata Imam Syafi'i jangan sering-sering. Nazar itu hanya mengeluarkan orang dari bakhil. Kalau nggak ada momentum nggak mau bersedekah, iya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Kalau nggak gitu akhirnya nggak sedekah-sedekah kan? Jadi hukumnya boleh. Tapi kalau sudah bernazar harus dipenuhi, wajibnya dipenuhi, ditunaikan. Saya bernazar kalau naik pangkat jadi kepala dinas, kepala apa di bagian saya akan iktikaf atau sholat di Masjidil Aqsa. Sekarang nggak bisa ke sana, Pak. Nggak apa-apa, gantinya ke Madinah atau Mekah karena di atasnya. Tapi kalau Bapak bernazar di Masjidil Haram nggak bisa diganti, Pak. Di bawahnya levelnya yang lain, Pak. Kalau bernazar, saya kalau jadi kepala dinas akan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas, diganti ke Masjidil Haram nggak apa-apa, malah lebih bagus di atasnya. Nggak bisa dari Al-Ikhlas, ganti ke Al-Akbar, ganti Al-Irsyad, ganti mana-mana, boleh juga, sama levelnya. Nggak ada kelebihannya yang lain, Pak. Oke, ini kalau nazar. Sedikit lagi, ya. Ini tentang masjidnya. Ini Dajjal yang tidak akan masuk komplek Masjidil Aqsa itu nggak masuk. Kalau sekitarnya nggak ada penjelasan. Kalau mau di Mekah, Madinah, tanah haram Mekah Madinah dilindungi malaikat, nggak akan dimasuki. Ya, Pak. Ya. Ya. La ya'ti arba'ata masajid, ada 4 masjid yang tidak akan didatangi oleh Dajjal. Masjidil Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur Sina. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Masjidnya ada keterangannya, Pak, kalau untuk Masjidil Aqsa. Kalau Mekah Madinah bukan hanya masjidnya, tanah haramnya. Baik, karena waktu ya, Pak. Ini 2 hadis terakhir. Keutamaan jihad atau ribat di bumi Palestina. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah thumma yakunu khilafatan wa rahmah thumma yakunu mulkan wa rahmah thumma yakunu imaratan wa rahmah thumma yatakadamuna alaihi taqadumul humur fa'alikum bil jihad wa inna, kata intinya di sini, wa inna afdhala jihadikumur ribat wa inna afdhala ribatikum asqalan. Sebaik-baik jihad kalian itu berjaga-jaga di jalan Allah. Ribat itu katanya mengikat, Pak. Berjaga-jaga kan, terutama di perbatasan-perbatasan. Ada namanya sager. Sugur itu daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah pinggir yang rawan diserang musuh. Kalau kita daerah-daerah perbatasan, Kalimantan, Papua, mana itu, Pak. Makanya kalau para tentara itu ikhlas, Pak, insya Allah nggak tersentuh api neraka, Pak. Hadis Nabi mengatakan, ainani, ada 2 mata, la tamassuhumun nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena Allah. Ainun bakat min khasyatillah, yang kedua ainun batat, mata yang berjaga-jaga tidak tidur karena harus berjaga, tahrusu fisabilillah, menjaga perbatasan-perbatasan di jalan Allah. Jadi jihad yang paling utama adalah menjaga ribat tadi, Pak.
berperang atau menjaga perbatasan daerah-daerah yang rawan diserang musuh. Wa inna afdhala ribatikum, termasuk yang paling afdal berjihadnya itu di Asqalan. Asqalan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan ini daerah yang luas, termasuk Palestina di dalamnya. Ada tepi lautnya, itu kan rawan diserang musuh. Jadi Ibnu Taimiyah juga menyebut dalam syarahnya, orang soleh dulu, jadi orang soleh Pak, mau yang sufi, mau yang apa, itu berjihad. Sufi sekarang kadang, apalagi sufi suka film. Jadi termasuk yang paling afdol, ya, karena ternyata memang terus menjadi daerah ribat di sana, ya, menjadi sager, daerah yang rawan diserang musuh. Terakhir, ya, ini yang populer hadisnya, tidak akan terjadi kiamat sampai nanti akan ada perang antara Muslim dengan Yahudi. Diperangi oleh kaum muslimin sehingga Yahudi tadi bersembunyi di belakang batu dan pohon, dan batu dan pohon itu berkata, wahai Muslim, di belakang saya nih ada Yahudi. Pohon dan batunya bisa bicara Pak. Jadi nggak ada tempat bersembunyi lagi. Sini, ta'al, bunuh dia. Kecuali gharqad, illal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Nah, ini juga salah satu tafsirnya, ya. Ini terjadi di Palestina. Ya. Kalau Baqi disebut Baqiul Gharqad, ya. Baqi yang di Madinah, kuburan para sahabat itu juga disebut Baqi al-Gharqad. Ya. Wallahu alam apa ada kaitannya dengan pohon Gharqad? Ya. Yang jelas kalau Madinah, Jazirah Arab kan sudah diusir Yahudinya Pak. Nggak tahu kalau Yahudi lokalnya. Oleh Umar dulu kan sudah diusir. Yahudi dari Jazirah Arab diusir. Memang dari mana-mana Yahudi itu diusir Pak. Kenapa Hitler, Nazi membunuh, mengusir? Bahkan kemarin ada videonya itu kan. Kami dulu di zaman Hitler itu ditangkap, suruh gali kata tawanan ini. Setelah dalam dimasukkan orang Yahudi di situ, kami suruh nimbun, disuruh kubur. Kami ini manusia, nggak tega Pak, katanya. Masa manusia dibunuh, dikubur hidup-hidup? Sudah, karena kalian nggak mau, udah Yahudinya diangkat, kalian ganti di bawah. Nyuruh Yahudi suruh ngubur. Yahudi itu nggak ada kemanusiaannya. Tumbuk terus Pak. Sebelum penuh, kata Hitler, cukup berhenti. Saya hanya ngasih tahu ke kamu, seperti itulah wataknya Yahudi itu. Nggak ada peri kemanusiaannya. Kalian tadi punya kasihan kan, nggak jadi menutupi. Mereka disuruh bunuh. Ini Hitler Pak. Ya, makanya qiradatan khosiin, ya kan, kera yang terhina. Allah Ta'ala alam, karena waktu kita yang terbatas dan memang sudah selesai insyaallah. Sudah, ya. Ini hadis-hadis yang ya, saya saring tadi, dari 40 hadis tadi kita mungkin baca sekitar 10. Ya, 10 hadis seperempatnya ya, atau sepertiganya tadi 15 hadis. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, ya, membuatkan pemahaman kita, keimanan kita pada Allah, Rasulnya, dan kemudian juga menguatkan keyakinan kita, kebenaran bagi saudara-saudara kita yang akan muncul tadi, tetap tegak kebenaran di akhir zaman ini. Mari kita tutup dengan doa Pak ya, untuk saudara-saudara kita di sana. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ala kulli hal, wa ala ni'matil iman wal islam, wa ala ni'matil aqidati wal ukhuwah. Allahumma lakal hamdu awalan wa akhira, Allahumma lakal hamdu abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina bainana wa la minna wa la bainana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab sari'al hisab hazimal ahzab ihzimil yahuda wa man syaya'ahum wa awanahum wa sa'adahum. Allahumma hzimhum hazimatan mukhziyah. Allahumma hzimhum hazimatan mukhziyah. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma alayka bihim bisahayinatil mu'tadin al-muhtallin al-mughtasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum wa dammir quwwatahum wa zalzilil arda min tahti aqdamihim wa zalzilil arda min tahti aqdamihim waj'alid da'irata 'alaihim ya qawiyyu ya matin ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma kun lahum 'aunan wa nasiran wa muayyida wa dhahira. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma at'im ja'i'ahum. Beri mereka makanan ya Allah, mereka kelaparan ya Allah. Sembuhkan mereka yang sakit. Obati mereka yang luka-luka ya Allah. Terimalah syuhada mereka. At'im ja'i'ahum waqsu 'ariyahum. Sebentar lagi musim dingin. Berilah mereka pakaian yang menutupi aurat dan menutupi rasa dingin mereka ya Allah. Allahumma innana du'afa faqawwina fuqara'u fa'aghnina juhala'u fa'allimna. Ya Allah, kami ini orang-orang yang fakir. Berilah kami kecukupan ya Allah. Du'afa, kami ini orang-orang yang lemah ya Allah. Faqawwina, berilah kekuatan kepada kami. Juhala, kami ini orang-orang yang bodoh ya Allah. Fa'alimna, berilah kepada kami ilmu, ajarilah kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.